Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, Ya, Gimana Kak Yo? alhamdulillah sehat. Soal Mbak Dini lah. Oke, makasih sudah join. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya, Pak. Eh, Ya, Bang Syukur kali ini. Aduh. Oke lah. Kalau Ya gitu. kita ngobrol santai tapi berisi dan berbobot gitu ya. Bener, bener. Soalnya kita memang berada di vibrasi yang sama, Kak Yo dengan grow mindsetnya, saya dengan mind shift-nya gitu ya. Jadi Ya, berjodoh lah. berjodoh jalan ya Bang Berjodoh, Syukur ya. ya. Mm-mm. Eh, Seperti itu. Halo Kak Nanda. Nih kali ini Bang Syukur nih yang harus banyak tanya nih sama saya Iya, nih. saya mau gali ilmunya Kak Yo. Saya mau dapetin ilmunya Kak Yo. Ya, bentar lagi kita mulai ya, teman-teman. Mohon bersabar. Kita akan mulai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, terutama Kak Yo. Kak Yo di Medan. Kak Yo ini punya nama lengkap Yohana Saz Sazila ya. Tazlila, oke. Sazila ya. Cuma panggilan topnya nih Kak Yo gitu ya, cukup dua ya Kak Yo gitu ya. Iya, Kak Yu. Dan Kak Yo ini beliau merupakan owner dan founder Biro Psikologi, namanya Humanize Mulia ya. Iya, Punya banyak cabang di Medan, terus baru buka juga di Depok iya, ya. Masya Allah. Nggak Dan banyak tapi ada. nggak banyak tapi ada lebih dari 2 jamak. Dan Kayo ini memang sekarang sama ya, sedang kuliah S3 ya, sedang tahap doktoral program. Jadi ini hebat sekali. Jadi tinggal di Medan, kerjanya di mana-mana, di Medan juga ada, di Depok juga ada, lalu kuliahnya di Jakarta. Itu yang saya tahu justru lebih banyak waktu di Jakarta daripada di Medan. Betul ya Kayo ya? Iya, betul, Bang Syukur. 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Medan gitu ya? Iya, benar. Iya, iya, iya. Oke, dan Kayo ini juga aktif di Muhammadiyah Aisyah. Asia ya? Aisyah. Asia. Asia itu bergerak di bidang apa, Kayo? Nah, kalau Aisyah itu ortomnya organisasi Muhammadiyah. Oke, Organisasi besarnya adalah Muhammadiyah. ya, Aisyah itu ortomnya, bagian dari Aisyah. Gampangnya, kalau Muhammadiyah itu bapak-bapaknya, Aisyah itu oke, ibu-ibunya. oke, Seperti itu. oke, oke, sip. Dan di bagian pendidikan. Nah, saya di bagian pendidikan. Jadi kalau di Oke, Muhammadiyah dan Aisyah itu banyak majelis-majelisnya. Nah, saya di bidang atau di majelis pendidikan di oke. wilayah Sumatera Utara. Wilayah Sumatera Utara. Oke, Ya, wow, luar biasa. Dan saya dengar juga Kayo ini, Masya Allah ya, Kayo ini juga eh, aktivis, baru lulus dari STC 9 sama, lalu juga ini masih ngutang master trainer ya iya, sebenarnya kan. bener, bener tinggal ujian ini, Bang Syukur. Tinggal kerjaan masuk trainer ya. Oke, dan Kayo ini kalau nggak salah waktu ST 9 bawakan tema growth mindset untuk guru ya. Bener, Ya. Karena memang transformasi guru dengan growth mindset. oke, wah ini sangat sangat menarik sekali karena kita berada di tadi zona yang sama, di vibrasi yang sama karena saya percaya bahwa kalau kita di vibrasi yang sama, kita berkumpul dengan orang-orang yang vibrasi yang sama ya. Iya, Dan baiklah, dan kita memang banyak bicara masalah growth mindset, masalah bagaimana kita berpikir bertumbuh ya. Dan
sebelumnya kita mulai, Kayo, ini kita mau ngobrol-ngobrol, jadi kita santai aja, nggak usah Oke. tegang. Padahal saya juga tegang sebenarnya, karena ini emang kita live IG ini baru pertama kali kita Iya. lakukan, Heeh. dan memang setiap hari. Nanti teman-teman juga yang sudah hadir, jangan apa ya, jangan bosen. Nanti kita akan adakan ini banyak ya. Kalau kata orang Medan, banyak kali nanti ya. Banyak kali, bener. Banyak kali ya. Oke, Kayo kalau kita ngomongin growth mindset ya, kan kita udah tahu lah growth itu bertumbuh mindset cara berpikir. Nah, menurut Kayo nih growth mindset itu seperti apa sih gitu? Nah, em, kita cerita-cerita aja nih ya Bang Syukur Siap, ya. siap, 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 siap. Cerita-cerita aja. Nah, sebelum kita tahu apa itu growth mindset, kita harus tahu dulu nih apa mindset sebenarnya. Ya, ya, Nah, kalau mindset itu eh, kita agak teoritis sedikit ya. Jadi biar kena nih, biar masuk ya, nih. siap. Agak teoritis sedikit. Jadi kebetulan background pendidikan saya di psikologi, jadi saya ngambil salah satu tokoh profesor yang berlatar belakangkan psikologi yang bernama Carol Dweck. Beliau mengatakan mindset itu adalah satu keyakinan nih, Hmm, satu hmm, keyakinan yang hmm, ada di dalam pikiran hmm, hmm, individu. hmm. Jadi segala sesuatu yang ada di pikiran individu itu yang disebut dengan Ya, mindset. Nah, mindset sendiri dibagi menjadi dua bagian. oke. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Iya, Nah, kali ini nih kita akan fokus ke pembahasan growth mindset. Pentingnya seseorang memiliki growth mindset. Tapi nggak salah juga kalau kita spill sedikit-sedikit apa itu fixed mindset agar kita iya, tahu iya, nih, iya, betul, betul. agar kita tahu nih kita sebenarnya di posisi yang mana, apakah Setuju. fixed mindset ataupun growth mindset. Nah, Setuju. kalau tadi Bang Syukur nanya sebenarnya apa sih growth mindset? Ya growth mindset itu adalah pola pikir atau yang ada di pikiran individu yang terus berkembang, terus tumbuh melalui proses usaha, proses belajar, dan dengan ketekunannya. Jadi orang yang growth mindset itu orang yang memiliki pola pikir Ya, berkembang. Itu ya, sih ya. sederhananya. Seperti itu. Tadi kan Kayo juga cerita fixed mindset ya. Heeh. Nah, itu apa lagi Kayo? Nah, jadi tadi kan ada dua tuh, ada growth mindset, ada fixed mindset. Ya, ya, Jadi ya. supaya kita tahu kita berada di posisi yang mana, kita harus tahu dulu nih aspek-aspek yang mempengaruhi mindset itu. Ada menurut tokoh psikologi tadi ada lima yang mempengaruhi mindset kita. Yang pertama, respon terhadap kegagalan. Yang kedua, pandangan terhadap kemampuan. Yang ketiga, sikap terhadap tantangan itu. Dan yang keempat, usaha. Serta yang kelima adalah pandangan terhadap kesuksesan orang lain. Nah, kalau fixed mindset, respon terhadap kegagalannya menganggap kegagalan itu bagian dari ketidakmampuannya. Oke, Jadi dia gagal karena dia tidak oke. mampu. Itu orang yang fixed Ya, mindset. ya. Sementara kalau orang yang growth mindset adalah menganggap kegagalan itu adalah bagian dari proses belajarnya. Nah, Oke. jadi dia gagal karena dia ingin belajar. Kalau orang yang growth. Ya. Nah, aspek yang kedua tadi pandangan terhadap kemampuan. Nah, kalau orang yang fixed mindset adalah menganggap kemampuan itu bawaan dari lahirnya. Oh, Jadi jadi nggak bisa dirubah gitu ya? genetiknya nggak bisa dirubah. Itu kalau orang yang fix. Oke. Saya tidak bisa matematika karena saya memang lahirnya tidak bisa matematika. Nah, itu orang yang Oke. fix. Sementara Oke. kalau orang yang growth, orang yang pengen tumbuh, pengen berkembang, menganggap kemampuan orang itu bagian dari usaha sehingga kemampuan itu Hmm. akan berkembang. Ya. Nah, jadi kalau kita memiliki growth mindset, berarti kita percaya nih kemampuan akan terus berkembang sesuai dengan proses yang kita lalui. Dan Oke. aspek yang ketiga, sikap terhadap tantangan. Kalau orang yang fix mindset, nih ketika dihadapi dengan tantangan, udah pasti menghindar. Kalau ada Oke. tantangan, karena dia nggak mau terjebak di tantangan Ya. itu, dia Ya. takut gagal, sehingga dia nggak akan mau mencobanya, akan menghindari.
Sementara kalau orang yang memiliki growth mindset akan menghadapi tuh tantangan itu. Terlepas dari berhasil Hmm. enggaknya, dia akan mencoba dulu. Nah, Oke. kalau itu yang orang growth mindset. Dan yang keempat itu usaha. Bisa. Nah, kalau orang yang fixed mindset, dia menurutnya nggak perlulah habis-habiskan energi. Nggak perlu, udah ada kok kenalan ini, kenalan A, kenalan B, kenalan C, mengandalkan orang lain. Jadi melihat decking atau orang lain adalah akan menolong dia untuk berhasil. Oke. Nah, itu orang yang fix. Dan dia nganggap orang yang berusaha berlebih itu adalah orang yang lemah. Itu kalau yang fix. Nah, kalau yang orang yang growth menganggap usaha itu malah satu proses menuju keberhasilan. Jadi usahanya itu adalah kunci untuk berhasil. Itu orang yang growth. Oke. Nah, ini yang paling menarik lagi, aspek yang terakhir adalah melihat kesuksesan orang lain, sudut pandangnya bagaimana. Kalau orang yang fix akan merasa debar nih ketika orang lain berhasil, akan merasa takut tersaingi nih. Ya. Tapi kalau orang yang growth akan senang nih dengan keberhasilan orang lain, akan menjadikan motivasi dari keberhasilan orang lain ini. Nah, dari Oke. kelima Ya. aspek ini, kira-kira kita di mana? Kira-kira apakah kita masih di fixed mindset atau udah mulai agak growth karena kadang kita fix, kadang kita growth, atau nih kita udah growth banget nih. Oh, Nah, artinya kalau orang yang dia fixed mindset, dia bisa berubah menjadi growth mindset. bisa kalau dia Dan memang sebaliknya mau juga gitu berlatih. ya. Nah, kalau dia orang udah growth dan udah konsisten, insya Allah akan growth seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, Kira-kira kayak kalau mm, silakan silakan sorry. Terus nah tapi kalau kita udah menganggap diri kita nggak mampu segalanya dan nggak mau kita coba, bisa jadi kita akan terjebak di zona itu terus, zona fixed mindset itu terus. oke. So jadi apakah memang banyak faktor berarti ya berpengaruh terhadap orang dari yang fixed mindset jadi growth mindset atau sebaliknya gitu ya. Kalau Benar. menurut pengalaman Kayu, faktor apa sih yang banyak mempengaruhi kenapa orang yang tadinya fix jadi growth atau growth jadi fix gitu loh? Nah, jadi kalau sepemahaman saya kan Bang Syukur, Ya, nah ya. kalau orang yang growth tadi, dia akan mau melakukan sesuatu, akan mau menghadapi tantangan, akan mau terus berusaha untuk mencapai itu semua, sehingga dia akan konsisten di posisi growth-nya. Bahkan dia Oke. akan meningkatkan, kalau itu terusan dilakukan, latihan, 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 Hmm. dan dia akan konsisten posisi growth-nya. Nah, kecil kemungkinan dia akan balik ke belakang. Oke, balik ke Artinya fixed mindset. fixed mindset tadi. Tapi kalau orang yang fixed mindset, kalau dia nggak berani melangkah, nggak berani mencoba, ya dia bakalan stuck di fixed mindsetnya itu. Oke. Nah, ini sesuai nih ada pertanyaan dari salah satu audiens ini Bang Anwar nih ya, Bang MC Anwar, kita bilangnya Mas Cakep Anwar gitu ya. Oke. Caranya singkatnya, cara paling singkat untuk merubahnya itu seperti gimana ya Kak ya? Merubah fixed Ke mindset growth ini. mindset paling cepat dan paling singkat gitu. Nah, paling singkat adalah melakukan first langkah. Langkah pertama, yaitu kita harus mau dulu, harus mau mencoba Mhm. segala sesuatu yang ditantangkan ke kita, dikasih ke Oke, kita. oke. Seperti itu. Harus berani mencoba, Keluar harus berani intinya. keluar dari comfort zone ya. Iya, keluar dari zona nyamannya. Oke. Seperti itu. Itu paling paling cara paling singkat artinya kalau kita ingin berkembang ya jangan nyaman di satu zona ya. Harusnya berada di zona kita. Kalaupun zona nyaman menurut Babe adalah diperluas zona nyamannya gitu ya. Jadi tidak berada di satu titik gitu ya. Wah, Benar. tapi growth mindset ini sebenarnya lebih berfungsi untuk apa ya kayak apakah memang sehari-hari atau saya yang atau beberapa orang yang
kehidupan karir, bisnis, ataupun kehidupan sehari-hari, apakah memang ini berlaku semua atau gimana Kayo? Nah, em, kalau menurut saya dan kalau menurut teori-teori yang saya baca, growth mindset itu sangat penting untuk di semua lini kehidupan, Oke, apapun itu. Nah, baik. kebetulan saya memang ngurusi bidang pendidikan yang ada di Sumatera Utara dan Ya, alhamdulillah pun udah mulai ekspansi ke pusat untuk menerapkan pendidikan dan itu membutuhkan uh, growth mindset yang benar-benar, keberanian yang sungguh-sungguh. Jadi enggak sekedar saya datang ke Jakarta kosong, tanpa harapan, tanpa langkah, tanpa ada yang kita ingin capai. Nah, jadi kebetulan saya bidang pendidikan dan uh, semua lini membutuhkan itu. Jadi ketika kita oke. punya growth mindset dan kita akan lebih terarah. Apa Ya, sih sebenarnya yang kita tuju? ya, Apa sih sebenarnya yang ingin kita capai? Mau itu di dunia pendidikan, ya, mau itu di dunia kehidupan sehari-hari. baik. Sederhananya gini, Bang Syukur. Ya, Simpelnya, ya, kalau di kehidupan sehari-hari, ketika aha. kita memikirkan hal-hal yang nggak baik, secara tanpa kita sadari, hati kita juga akan mengarahkan ke pikiran kita itu, Karena yang itu nggak akan masuk ke baik juga. alam bawah sadar Iya, Kayo. jadi alam bawah sadar benar. Apa yang Betul. kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu akan Hmm, terjadi. Nah, betul. ketika kita berpikiran kita nggak mampu nih, Ya, alam sadarnya nggak mampu nih, ya, ya, otomatis perasaan kita juga nggak akan mampu dan perilaku yang kita tunjukkan adalah perilaku yang menunjukkan ketidakmampuan. Nah, ketidakmampuan ini kan bagian dari fixed mindset. ya, Nah, ya, ketika kita nggak memikirkan kita nggak mampu, merasakan nggak mampu, menunjukkan hal yang nggak mampu, apapun kita nggak akan bisa lakukan. Hal sederhana sekalipun, di kehidupan sekalipun. Nih, kayak kita lah nih, kayak kami nih ya, mama-mama nih ya, mama-mama. Ketika kami udah males, kita katakan males nih ya, ya, malas. ya, Ini contoh ya, ya. ya, ya, Ketika kita males nih, di pikiran saya udah males sekali masak. Seandainya nih, ada kedai kok kan, banyak kedai ya kan, kita ya, bisa beli, GrabFood juga udah gampang. Nah, perasaan saya, hati saya pun akan membawa rasa malas itu. Udah buat apa saya masak capek-capek, udah beli aja. Dan perilaku saya pun akan menunjukkan seperti itu kan. Nggak akan ya, ya, memulai untuk masak, itu yang sederhananya. Apalagi ya. kalau di dunia pendidikan, di dunia usaha, di dunia kantor, itu sangat berpengaruh growth mindset ini. Ya. Seperti itu. Oke, so, jadi balik lagi kayak berarti bahwa lingkungan ya, karena tadi kan mungkin karena orang-orang yang berkumpul dengan orang yang growth mindset, dia akan bertambah growth gitu ya. Terus ketemu dengan lingkungan yang fixed mindset gitu. Jadi mungkin akan terbawa juga gitu. Kalau orang bilang kan dulu kalau mau wangi gaul sama tukang parfum gitu. Jadi ketularan wanginya gitu. Kalau mau pinter ya gaul sama orang pinter. Jadi ketularan pinternya gitu. Artinya sama juga ya di dalam mindset ini berlaku juga bahwa lingkungan memegang peranan penting gitu ya Kayo ya. Benar. Saya Ya, sepakat. sepakat ya. Jadi kalau kita dulu anak kecil kita ya kebanyakan lah sekarang sudah mulai saya lihat Gen Alpha itu sudah mulai banyak berpikir yang positif karena kalau kita zaman-zamannya saya ya Kayo ya gitu ya. Mungkin kita bedanya nggak jauh gitu ya. Ketika kita dulu Dua kecil gitu tahun kita aja ya lihat Pak. ketika 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 kita lihat hantu gitu ya, kita kabur gitu kan. Sedangkan orang luar negeri gitu, anak kecil ya lihat hantu dia paralin gitu karena rasa curiosity-nya dibangun dari kecil gitu ya. Artinya Benar. memang lingkungan tuh benar-benar megang lingkungan keluarga gitu ya itu benar-benar megang peranan penting dalam pembentukan growth mindset seseorang. Dan itu memang balik lagi juga tadi Kak Yo bilang bahwa ketika alam bawah sadar kita bilang kita nggak bisa, ya jadi nggak bisa gitu ya. Nah, nah ini ada pertanyaan nih dari Kananda nih, waduh dari Kananda.
Gimana Kak Yo kalau dia bilang growth mindset tapi ternyata mereka cuma mau bisnis di balik growth-nya. Cuma embel-embel aja gitu. Gimana tuh Kak Yo tuh? Pura-pura dong ya, pura-pura dalam perahu ya. Nah, aku Oh. boleh dibilang growth. Atau boleh dibilang growth yang dijual belikan. Oke, oke. Ada. Berat nih pertanyaannya Wah, nih. berat nih pertanyaannya ya. Iya, iya Nah, betul betul. artinya di sini seseorang pura-pura memiliki growth mindset. Seperti itu maksudnya. Nah, kalau saya sendiri merasa dan mempelajari kalau apa yang ditampilkan seseorang itu tingkat manipulatifnya sebenarnya nggak sempurna. Oke. Pasti Wah, menarik ada nih, menarik nih. celah. Pasti ada celah seseorang menunjukkan dirinya sebenar-benarnya. Jadi ketika dia pura-pura growth Iya, di hadapan orang-orang, apalagi di hadapan customer, padahal dia sendiri tidak fix mindset, nah itu bisa jadi kan hanya tuntutan. iya, Dan iya, eh, kepura-puraannya itu kan nggak akan abadi. Tapi kalau orang yang memang udah memiliki growth mindset, mau posisi dimanapun dia berada, dia akan menunjukkan itu murni, natural gitu. iya, Nah, iya. tanpa dibuat-buat. Dan kita kalau sebagai pembeli nih ya, sebagai pembeli misalnya, pura-pura ditawarkan oleh penjual yang pura-pura bilang ini begini, ini bagus, ini. Kita kan Hmm. ada ketertarikan sendiri, Ya, ada betul, perasaan kita sendiri. betul. Nah, kalau kita nggak dapat feel-nya, bisa jadi dia hanya menjual atau mentransfer pengetahuannya saja, tapi tanpa menanamkan value di diri dia sebagai si penjual. Jadi Hmm. hanya sebatas laku saja gitu. Tapi bukan dia memiliki growth mindset, karena saya yakin kalau orang yang memiliki growth mindset bukan berpura-pura gitu. Ya, ya, saya setuju karena balik lagi ke ciri-ciri orang yang growth mindset tadi bahwa tidak ada kepura-puraan. Kalau saya Benar, melihatnya bahwa ketika kita melihat orang dia berbicara mengajarkan bagaimana growth mindset, buat saya ambil ilmunya gitu ya. benar. Terserah itu nanti dia itu mau jual beliin ya, kalau orang bilang kalau kita di industri trainer adalah seenak apa omon-omon doang ya, Omongan motivator yang doang. cuma bisa modal mulut doang tapi ternyata enggak gitu ya. Itu juga ya menjadi suatu yang artinya gini, memang tidak ada yang sempurna, tapi kesempurnaan itu milik Allah dan kita hanya belajar dari orang yang kadang-kadang saya lebih suka melihat orang daripada baca buku kayu. Jadi Oke. lihat orang, contohin orang bagaimana dia cara berpikir, bagaimana dia cara bersikap, bagaimana dia cara berpakaian, makan sekalipun gitu ya. Saya bisa bisa belajar dari orang itu karena kalau di buku kan teori ya. Iya, Kita kan selalu bilang bahwa lihat aja orang-orang sukses gitu ya, yang sudah jadi orang, bagaimana cara mereka berpikir gitu. Mereka berpikir bahwa tidak ada kata tidak bisa, harus bisa dan harus bisa gitu. Jadi itu yang benar. selalu berbuat orang jadi bertumbuh gitu ya. Waduh. Benar. Ini luar biasa, saya ketularan ilmunya kayu nih barusan. Nggak sama-sama ini Pak Syukur juga. Saya ini agak-agak gimana gitu nih kalau bicara di hadapan master trainer. Ya kayu ini satu-satunya orang yang nyemangati saya untuk masuk trainer gitu ya. Ayo cepet-cepet. Dianya sendiri juga di belakang nih. harus segera kayu gitu. Oke. Oke, nanti Pak Syukur. Nah, ini insya Allah akan segera, tapi yang namanya kita sedang proses mencapai tujuan yang lebih penting, jadi kita agak-agak pilih lah yang Ya, mana yang ya. paling prioritas dan saat ini prioritasnya adalah GNC yang sedang sama-sama kita jalani. Ini adalah alasan-alasan yang memang masuk akal gitu ya. Bener, pembenaran Ini ya ada Pak, ada pertanyaan Bang. ada pertanyaan nih kayak nih. Tapi boleh nggak Pak Syukur kalau kita jujur banget menawarkan suatu produk? Ya, Waduh. sangat boleh, boleh banget. Kalau saya pribadi nih, kebetulan saya nih selain biro psikologi juga Ya, ada
ada menawarkan Stephen sebagai tools tambahan untuk Oke. mendiagnosa Stephen ya. seseorang. Hmm. Nah, saya jelaskan plus minusnya. Dan itu Oke. kan Oke. bagian dari kejujuran kita. Ya. Dan ketika si klien menolak, ya udah berarti itu bukan rezeki kita dan itu bukan orang yang fix mindset karena kita udah berusaha jujur, berusaha menjelaskan ini plus minusnya. Baik itu tes psikologi juga pasti ada plus minusnya. Nah, saya sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Nggak Ya. apa-apa gitu. Iya, ya. Jadi kalau kita pernah belajar bahwa kalau orang itu tidak mau beli dari kita dan kita sudah jujur mengenai suatu produk dan orang itu nggak beli, tenang aja. Berarti orang itu emang bukan target market kita, Pasarnya. bukan Iya pasarnya benar. ya betul. Dan ada Benar-benar. rezeki di tempat lain ya, kayo ya. Jauh lebih indah lagi. Jauh lebih Gitu. indah lagi. Rezeki itu kan Benar. bukan bukan perihal uang ya, sehat ya kan, Benar Bang anak berbakti Syukur. gitu kan itu juga bukan itu juga rezeki lah. Benar. Bedanya rezeki sama gaji kan gitu. Kalau gaji ya uang, kalau rezeki bukan uang ya kan. Bener. Gaji pun itu rezeki juga. Rezeki juga, betul betul. Rezeki juga. Dengan Bagian gaji kecil dari yang rezeki ya. bener. Aduh. Tapi Ya ketika ada, kita bersyukur, ya, gaji itu jadi berkah, ya, jadi sehat, kan nggak perlu mengeluarkan untuk biaya tambahan, untuk biaya iya berobat, betul, untuk apa. Makanya iya betul. sekecil apapun rezeki yang kita terima, kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah Allah. Dan saya yakin itu. Dan itu bagian dari growth mindset. Ya betul, setuju sekali Kayo. Jadi memang waktu kemarin kita belajar di Cisarua ya, bahwa saya juga mendapatkan satu insight bahwa berbagi, berbuat baiklah kepada sesama, berbagilah dan bersyukurlah gitu kan. Itu 3 poin yang sampai sekarang, waduh itu luar biasa sekali nempel di kepala saya nih. Nah, Masya Allah, iya 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 benar. ya ada pertanyaan nih dari foundernya Gen E di Gitu. Jepara nih. Waduh, Masya Gen A Allah. ya. Wah, Kak Yo bisa ngerasain orang ini fix atau growth. Kak Yo gimana ya gitu? Perilaku yang bold dari orang growth itu apa Kak Yo? Nah, kalau sebenarnya kalau kita mau kaitkan dengan karakteristik kita, kita sebenarnya bisa merasakan bahwasanya seorang ini kayak tadi berkaitan sih sama yang Hmm, sebelumnya. Nah, hmm. kita ini kadang mampu merasakan bahwasanya orang ini benar enggak nih tulusnya. Benar enggak dia melakukan sesuatu ini karena memang itu dirinya atau karena eh, memaksakan diri untuk melakukan itu. Terpaksa lah kita katakan. Nah, hal yang mudah adalah yang paling mendasar ketika kita melihat seseorang ini apakah growth atau tidak, kita akan lihat apakah yang dikerjakannya itu setulus hati, sebenar-benarnya, atau karena dia memang mengerjakan itu hanya sebagian dari tugas yang wajib diselesaikan. Wah, dalam ini. Artinya gini, artinya Ya, lanjut, kalau lanjut. jadi artinya gini. Nah, kalau eh, kita ini kan kita nih, kalau kita dikasih bos kita kerjaan, seandainya Pak Syukur Ya, nih dikasih kerjaan oleh ya, bos. Nah, ya. ketika Bapak memiliki pemikiran harus mencapai ini, harus menyelesaikan ini, ketika tuh ya buka kunci dulu ya. Tadi kuncinya saya, kuncinya saya kunci, bentar. Inilah resikonya kalau live ya. Benar, benar. Oke, oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Siapa yang dikunci di luar Kayo? Anak saya. Oke, oke. Kita ulang lagi ya Bang Syukur Oke. ya. Ya, Nah, lanjut, lanjut. ketika Bang Syukur nih dikasih kerjaan, dikasih Ya, tugas nih. ya, Ketika Bang Syukur menganggap tugas itu adalah beban, ya, tantangan, dan ya. sesuatu yang nggak enak, Challenging ya. challenge yang nggak mau dihadapi. Nah, kalau Bang Syukur merasa itu beban ya itu udah kelihatan tuh ngerjainnya itu karena terpaksa gitu. Nah, tapi kalau tugas itu tuh dikasih, oh ini tantanganku, makin berat dikasih, aku makin tertantang untuk belajar, untuk memahami dan akan usahanya akan
perluas lagi untuk pertumbuhan, untuk berkembangnya diri Pak Syukur, itu orang yang growth. Dan itu kelihatan dari prosesnya, bukan hasil. Jadi orang yang growth ini orientasinya adalah proses, mau menghadapi, mau menjalani. Nah, Ya, sementara orang yang fixed mindset ini langsung nembak nih hasilnya, berarti percumalah aku menjalani karena aku udah nggak mampu dan nggak mau, udah banyak ya, tantangan seperti itu. ya, betul. Dan itu akan kelihatan, akan kita Kelihatan ya. rasakan. Oke. Seperti itu. Nah, ini karena Anda juga nanya lagi nih, aduh, Kak Yo, saya ini sebenarnya sedang broken nih, broken heart nih, sama orang yang mengajarkan growth mindset. Saya yang lagi belajar kok begini ya growth mindset ya gitu. Kasih saya motivasi Kak Yo gitu. Kata-kata hari ini Kak Yo. Brokennya apa dulu ini? Aduh, berarti nanti bisa bisa langsung konsultasi langsung dengan Kak Yo secara japri ya pribadi ya. Nah, makanya saya seneng nih diskusi sama Babe atau belajar sama Babe. Ya, Benar yang Babe bilang, kita harusnya ketika memberikan materi, memberikan motivasi, kita harus terapkan dulu ke diri kita. Nah, setuju. saya khawatir nih orang yang mengajarkan growth mindset ke Kak Nanda ini belum menerapkan ke dirinya sendiri gitu, Oke, oke. sehingga Kak Nanda pun merasa dia ngajarkan growth tapi kok dia membuat aku patah hati di growth ini gitu, kok nggak mencerminkan seseorang yang growth, bisa jadi. Nah, Oke. makanya saya sepakat sama Babe ketika Babe bilang ketika kita mentransfer ilmu, sebaiknya kita mentransfer value kita juga, Betul, seperti itu. betul. Hmm. Aduh, dan juga dapat sapaan dari Mas Dai nih, menyala. Wah, menyala Mas Dai. Masya Allah, Aduh, makasih Mas Dai. makasih. Keren nih Mas Kayo, Dai ini, keren ini. Kayo kalau kalau sekarang kan di era sosial media, terus banyak orang nih membandingkan dirinya dengan orang lain, gitu ya. Bahwa Oke. orang ini kok bisa begini, orang ini kok bisa begitu, gitu ya. Ah, Eh, Growth mindset ini bisa nggak ya membantu kita untuk mengatasi insecurity ini gitu? insecure, oke. Nah, jadi kita harus dudukkan dulu nih, insecure itu apa, Oke, ya kan? Nah, bukan mungkin insecure orang ya, insecure gitu ya. instruktur BNSP. Oke, oke, itu intermezzo aja, Ya, Bang. ya. Biar nggak tegang kali kan. Iyalah, Kalau orang iyalah. Medan biar nggak tegang kali gitu. Oke, nah semua orang pasti udah tahu lah apa itu insecure. Cuman ini Ya, kita perjelas aja lagi. ya, Insecure itu kan bisa dikatakan dia membanding-bandingkan dirinya nggak betul, lebih baik daripada orang lain, betul, misalnya ya betul, kan, betul. merasa dirinya Ya, ketinggalan, merasa dirinya tidak mampu. Nah, ya, peran growth mindset ini sendiri sebenarnya sangat penting dan sangat bisa membawa seseorang terhindar dari perilaku insecure tadi. Nah, betul. karena kalau orang yang mempunyai growth mindset, pasti orang yang memiliki proses pikir atau pola pikir yang maju, yang berkembang, sehingga dia tidak akan merasa tidak mampu. Ya, ya, Dia tidak betul. akan merasa nggak mampu. Ya, Jadi keinsecureannya itu nggak akan terjadi sebenarnya kalau orang yang udah memiliki growth mindset seperti ya, itu. oke, Karena dia akan oke. melihat dirinya nih, orang yang memiliki growth mindset ini akan melihat dirinya itu sebagai work in progress. Jadi setiap proses itu adalah progres kehidupannya. Nah, bukan sesuatu yang tetap, bukan sesuatu yang nggak bergerak. Nah, jadi kalau orang yang memiliki growth mindset itu pasti akan belajar dari orang lain juga, sehingga orang lain itu bukan sebagai sosok untuk membandingkan dirinya sehingga dirinya menganggap dirinya sendiri lemah gitu. Jadi Oke. dia bisa belajar dari itu. Orang yang growth ya, tapi kalau orang yang fix Orang yang itu berat. baru bisa ke insecure dia.
Orang yang fix itu pasti nganggap dirinya nggak lebih baik dari orang lain gitu. betul betul. Nah, kayu kayu kalau kalau saya boleh tanya lebih lebih Heeh. lebih pribadi ya, karena gini, saya yakin growth mindset itu bisa dipelajari. Iya, Growth mindset benar, itu bisa ditiru gitu ya. Kayo benar. selama ini belajar mempelajari growth mindset ini, maksud saya kapan titik titik balik atau titiknya Kayo untuk gue pilih untuk jadi growth mindset aja gitu. Itu bisa terjadi kan ya Kayo ya? Iya, bisa jadi. Jadi saya punya kisah nih sedikit ini. Nah, Kenapa boleh nih. saya memang ya kita ya. Oke. Saya Gini Bang mumpung Syukur. nanya-nanya, jadi saya bongkar aja semuanya Kayo nih. Oke, oke. Bang Syukur kan tahu nih, saya tinggalnya di Medan nih kan. Di Ya, Medan tuh banyak tuh kampus yang bagus-bagus juga. ya, Nah, tapi kenapa nih saya mau keluar dari zona nyaman saya yang ada di Medan? Saya seorang ibu dari satu orang anak yang masih kecil ya. dan seorang istri juga dari satu suami. Suami. Biar nggak tegang kali Bang Iya, Syukur. Itu nih iya. kan. Bahkan saya mau, Oke. mau dengar lebih lanjut, kita dimin aja mau dengar lebih lanjut. Biasanya nanti Nah, ngalir sendiri gitu. iya iya benar. Jadi banyak kan kampus, tapi saya lebih milih mengambil doktoral saya ke Jakarta. Nah, Jauh itu nih, dia. Jakarta. Nah, Jauh. Jauh kali, nah jauh kali. jauh kali bener. Lebih dekat lagi saya ke Malaysia daripada ke Jakarta. Ah, Seperti iya. itu. Lebih Betul, dekat lagi saya ke luar negeri daripada ke Jakarta. Nah, betul. Betul. tapi karena proses itu, karena saya ingin belajar dan saya menganggap tantangan itu adalah proses untuk tumbuh, untuk maju, dan saya juga melihat keberhasilan orang yang ada di Jakarta potensinya lebih besar. Jadi saya memberanikan diri keluar dari zona nyaman saya itu. Oke. Saya ngambil S3-nya di Jakarta. Di Jakarta Nggak apa-apa. Spill dengan aja universitas sih nggak apa-apa, Kayo. Hah? Spill universitasnya juga nggak apa-apa. Oh iya, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, Ya. tapi saya pikir saya hanya sebatas kuliah di kampus Jakarta, UMJ Jakarta. Tapi ternyata keberanian saya itu membawa saya lebih maju lagi, lebih growth lagi. Ternyata yang ngajarin saya itu nggak kaleng-kaleng, Bang Syukur. Oke. Ngajarin saya itu Ustadz Adi Hidayat, itu Oh. dosen saya. Oh, Pak Masya Allah. Menteri Mukti itu dosen saya. Oke. Nah, yang menteri-menteri semua itu dosen saya. Nah, ketika benar kata Bang Syukur tadi di awal, kalau kita berteman sama yang wangi-wangi, kita ikut wangi nih. Ya, Ikut betul. Betul. terubah lagi nih. Betul. Mindset saya yang tadinya hanya berani keluar dari zona nyaman aja, saya kan terus tumbuh, terus belajar dari Betul. orang-orang yang Betul. wangi-wangi tadi. Nah, Ah, ketika ketika kita udah tumbuh kan, udah berani mencoba keluar dari zona nyaman, berani belajar, dan ketika kita mencapai growth mindset ini, insya Allah akan konsisten dan di situ juga membukakan pikiran saya untuk ikut training-trainingnya Babe. Sebelumnya saya nggak pernah berani untuk keluar dari Medan lebih dari 3 hari Bang Syukur. Tapi oh, gitu setelah ya. saya setelah saya kuliah di luar yang pola pikirnya saya anggap lebih lebih bukan berarti di Medan nggak lebih juga, cuman ini lebih lagi karena orang yang lebih wangi ya Bang Syukur, lebih wangi. Nah, jadi saya berani tuh, saya ikut kelas Babe, STC, saya ikut entrepreneurnya Babe juga, saya Oh, ikut GNC. Nah, ketika kita ketika ini Bang Syukur, ketika yang kita ya, GNC itu ya, saya baru balik itu dari Bogor. ya. Dari baru balik 3 hari atau 4 hari, saya pulang ke Medan Hah? hanya 1 hari, Ya. saya balik lagi ke Jakarta, ke Waduh, hebat. Bogor untuk Hebat. ikut GNC. Nah, tapi ketika kita udah tumbuh, ya hidup ini akan lebih enak Bang Syukur. Tapi Pemikiran saya berani growth, hmm? saya berani taruhan yang lebih growth mindset adalah pasangan Kayo. Dia lebih growth Bener. mindset daripada Kayo. Nah, gini Bang Syukur. Ya, ya, gimana tuh? eh Ya, alhamdulillah saya didukung olehnya juga, Bang Syukur. Ya,
Siap, Tapi yang siap. lebih ground mindset lagi kalau saya pelajari malah anak saya, Bang Syukur. Gitu ya. Oke. Iya, anak saya usia 8 tahun, tapi ketika saya izin untuk bekerja Ya, keluar kota, ya. dia selalu nangis nih Bang Syukur. Oke. Tapi ketika saya izin kuliah, izin menimba ilmu, izin training atau Ya, pelatihan, iya. dia malah support. Oh gitu. Iya, nggak ada nangis-nangisan. Ya udah, Mi, pergi aja belajar setinggi-tingginya. Nanti Hajik akan, nama anak saya Hajik. Oke. Hajik akan contoh katanya. Oh, Hajik akan alhamdulillah. belajar dari Mami katanya seperti itu. Waduh, Nah, itu makin itu termotivasi ya. benar. Jadi ketika saya growth ini, makanya tadi saya bilang orang-orang yang ada di sekitar kita itu membuat kita growth juga. Dan keberhasilan orang-orang di sekitar kita, ketika kita iri, nih Babe kan juga ada spill tentang iri, dengki, dan segala macamnya. Nah, itu benar relate banget. Ketika kita senang dengan keberhasilan orang lain, kita juga akan dibawa nih berhasil oleh Allah. Ya, amin, Dan amin. Amin. Aminah, dan itu terjadi ya seiring berjalannya waktu, ikutin alur, tapi bukan tanpa usaha. Kita juga usaha karena Ya, ya. meninggalkan anak dan suami kan itu usaha juga Betul, kan. betul. Nah, itu usaha yang awal mulanya sangat berat, dan itu kami jalani, dan ya alhamdulillah kita growth sama-sama dengan dengan yang visi misi kita sama, Bang Syukur kan. Nah, kayak berarti kan kalau dari keluarga sudah pasti mendukung lah, sudah pasti growth mindset ya. Pertanyaan saya lebih ngulik lagi nih, apakah ada buku atau tokoh atau sosok yang membuat Kak Yo eh, menjadi seorang yang growth mindset gitu? Pasti ada lah gitu. Mm. Cuma saya mau tahu nih, boleh di-spill nggak kira-kira buku apa, terus siapa sih tokoh atau sosok lah yang membuat kayak, oh gue pengen jadi seperti ini gitu. Oke, kalau buku sebenarnya saya senang juga baca-baca buku tentang growth mindset, Oke. tentang buku Carol Dweck, Tenacity, itu saya senang tuh baca-bacanya seperti itu. Nah, tapi memang ada sosok nih yang membuat saya growth Nah, selain suami dan anak. Nah, iya. jadi saya itu memang pertama kali di challenge untuk kuliah ke Jakarta itu bukan ujuk-ujuk diri saya juga sendiri. Oke. Nah, ada satu orang memang yang saya bilang, sebenarnya saya awal mulanya dulu tidak begitu mengenalnya, Oke. dan ketika dia bilang kamu harus kuliah lagi dan kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu, dan usia kamu masih muda, dan jika kamu mampu keluar dari zona nyaman, insya Allah kamu akan menjadi sosok yang memang bermanfaat. Jadi kata kuncinya bermanfaat. Kalau kemarin saya garis bawahi, akan menjadi sosok Bermanfaat. yang Oke. bermanfaat untuk orang banyak. Dan itu Alhamdulillah, Masya Allah, bermanfaat untuk orang banyak. Oke. benar. Jadi kata-katanya seperti itu yang membuat saya, oh iya, saya memang harus tumbuh lebih dari sekarang. Nah, pada saat itu, Ya, makanya saya ya. memberanikan diri, dan orang tersebutlah yang menjebloskan saya di UMJ di Menjebloskan ya. Jakarta. Menjebloskan dalam arti kutip, baik, kalau saya bilang Baik, baik, baik. karena setelah saya melalui proses itu, saya lebih berani, memang lebih berani untuk tumbuh, berkembang, berinovasi, berkarya. Itu semua saya lakukan karena sosok orang yang awal mulanya tidak saya kenal. Tapi alhamdulillah sekarang kami udah saling mengenal, dan beliau juga merupakan sosok yang menurut saya sangat menginspirasi saya, walaupun belum tentu semua orang mengenalnya. Dia Oh gitu. Ya. ya, dia adalah dosen di UMJ juga. Oke. Dia seorang perempuan usia 40 tahunan yang nggak jauh beda dengan saya usia 35 tahun. Dan Yang nggak jauh beda juga dengan dia, saya gitu ya. iya, beda kita cuma 2 tahun aja. Saya 35, Bang Syukur 37. Nah, dia juga merupakan praktisi pendidikan, dan Oke. dia orang kementerian juga.
Oke. dan orang Wow. yang terlibat dalam proses penelitian-penelitian termasuk penelitian pendidikan inklusif, Waduh. tentang pemberdayaan perempuan di dunia pendidikan. Jadi memang dialah yang sangat menginspirasi saya, dan saya sebelumnya tidak pernah mengidolakan orang lain. Dan ketika dia ngomong untuk bermanfaat dengan orang banyak, untuk orang banyak, di situ pikiran saya terbuka, pikiran saya, hati saya, semua terbuka, dan izin Allah juga suami serta anak mempermudah. Jadi Eh, belajar. Boleh Lalu saya spill orangnya lah ya. Namanya boleh Din dah. Malik, namanya Din Malik Fajar, Jadi dan balik beliau aja. anak seorang menteri pendidikan di era dulu, Oke dan ya. eh, dan beliaulah yang memang membuat saya growth, dan saya juga menulis buku, kita ada tugas buku, Bang Oh iya iya Syukur. iya iya iya. Iya. Saya mencantumkan nama beliau di buku saya itu, di buku kita itu. Berarti kayak bahwa orang yang growth mindset terkadang dari cara bicaranya tanpa disadari oleh dia ya, karena dia Benar, growth mindset, dia juga menularkan growth mindset ke orang lain ya. benar. Heeh. Walaupun sebenarnya dia tidak ada maksud ya, karena orang balik lagi, karena kalau dia sudah growth mindset, ucapannya tuh pasti nggak akan jauh dari growth mindset, sehingga jadi menginspirasi orang lain tanpa dia harus bikin buku, tanpa dia harus jadi motivator atau jadi trainer gitu ya, bahkan ngobrol misalkan istilahnya di warung saja, kalau dia memang growth mindset dia bisa nularin growth mindsetnya ke orang lain gitu ya Kayo ya. Bener, heeh. Nah, sosok Oke. ini memang selain memang dia memiliki growth mindset, dia kan seorang pendidik juga, dan Oke. memang mungkin memang dia belum terkenal seperti ayahnya, Oke. tapi dia terkenal di pemikiran saya, Iya pemikiran iya saya, iya iya. Sangat pemikiran saya membekas itu ya, sangat membekas ya. sangat membekas bener. Nah, karena di pikiran saya, anak seorang menteri yang udah berkecukupan lebih-lebih masih mau memikirkan orang banyak yang maaf katanya nggak perlu dipikirkannya aja dia udah posisi nyaman juga gitu. Ya ya, Tapi betul dia betul. mau berela-rela untuk merancang pendidikan, Ya, mendesain pendidikan, dan ya. bukan pendidikan untuk orang-orang yang berada kalau saya pikir. Nah, tapi dia mau, dan itu sebagai contoh role model untuk saya gitu. Seperti dan itu dan kalau tadi Bang Syukur nanya, spill dong orangnya. Dan saya akan spill dia di mana-mana ketika kita bicara growth mindset. Seperti itu. Oke, mantap ya, mantap. Saat nanti kalau ke Jakarta, siapa tahu bisa ketemu juga ya Kayo ya. Oh, iya, iya, boleh, boleh. Dan Kayo sekarang kan artinya Kayo mengaplikasikan growth mindset, apa yang Kayo tahu, apa yang Kayo sekarang miliki dengan growth mindset ke dunia Kayo sehari-hari, yakni di pendidikan gitu ya. Artinya mungkin di pendidik, di guru, di sekolah, di murid ya, termasuk juga semualah pelaku-pelaku pendidikan gitu ya. Dan Kayo sekarang lebih banyak, artinya kan secara apa ya, secara eh, natural akan menularkan growth mindset ini ke beberapa orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, terutama mungkin guru ya, mungkin ya Kayo. Apa benar ke guru ya Kayo ya? Nah, iya. Jadi gini Bang Ya, Syukur, growth mindset itu bisa kita terapkan kemana aja. Tapi memang betul. saya sekarang ini sejak tahun 2022 saya menerapkan itu di guru-guru, dan itu Oke. berhasil. Nah, kalau kita memiliki guru, kebetulan saya kan yang mengurus pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Ya, Nah, ketika guru-guru kita happy dengan pemikiran yang berkembang, ya, enggak fixed mindset, ya, dia akan benar-benar menerapkannya ke anak didiknya dengan cara yang smooth, dengan cara yang epic, yang baik. ya, Dan itu terbukti. ya. Nah, jadi memang yang kita terapkan, yang saya terapkan saat ini lebih banyak ke guru memang. Berarti kalau Jadi saya, selama ini mm-mm. Kayo ke Ya guru-guru gimana Bang? itu dengan presentasi, dengan ngobrol gitu ya? Nah, jadi memang untuk merubah mindset orang nggak mudah ya Bang Syukur. Ya, 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 betul. Awal mulanya, awal mula saya menerapkan growth mindset ke guru-guru itu nggak sekali dua kali, tapi berulang kali.
Oke. Dan enggak mudah, enggak langsung saya jelaskan, saya bilang, ibu, bapak harus punya growth mindset. Enggak semata-mata itu. Kita harus menunjukkan juga. Kayak tadi saya merole modelkan, mencontoh si sosok satu Ya, orang ini, ya, dan saya juga harus memposisikan ya. diri agar guru-guru ini mencontoh saya juga untuk berpikiran yang maju, yang tumbuh, yang apa, yang bagus. Dan nggak semata-mata harus seminar aja, tapi tetap saya kasih seminarnya juga. Oke. Dan Tapi Kayo, selain seminar kita harus nunjukkan juga tadi transfer ilmu dan transfer value kita juga seperti itu. jadi itu kenapa Kayo akan bikin e-book mengenai itu gitu ya? Iya benar. Dan udah proses membuat ebook dan udah hampir jadi sih Wah, seperti eh, itu. jadi kalau saya bukan guru, saya boleh baca nggak tuh Kayo? Boleh baca. Karena kan kita Oh ya, menjelaskan secara umum nih tentang growth ya, mindset, bagaimana ya, cara melakukan growth mindset, bagaimana ya, cara melatihnya, ya. apa langkah yang harus kita lakukan. Walaupun di buku itu saya banyak mencontohkan guru-guru yang bertransformasi dengan pemikiran-pemikiran yang bagus seperti itu, yang tumbuh. Jadi saya Oh, di buku itu juga mencontohkan atau menyajikan beberapa guru yang memiliki growth mindset. oh, jadi memang lebih banyak di e-book itu nanti contoh praktis ya, dan contoh, dan kita emang bener ya. Akhirnya kita mesti lihat contoh, lihat teladan gitu ya. Benar, seperti itu. Tapi tetap kita jelaskan secara umum sih apa itu growth mindset secara umum. Tapi memang saya lebih fokuskan ke e-booknya tadi itu, contohnya ke guru, agar memang harapan saya guru-guru yang ada di Indonesia ini memiliki growth mindset. Nggak hanya guru-guru yang saya eh, bina, yang Iya, saya iya, temani, yang iya, saya iya. urus, Iya. tapi semua guru yang membaca akan terinspirasi dari Wah, luar bacaannya biasa. itu. Itu sih Luar harapan biasa. saya. Artinya bukan di lingkungan Muhammadiyah Aisyah saja, tapi lingkungan di Benar, luar itu ya semua ya. benar. Judulnya boleh dong spill dong Kak Kayo, e-booknya. Biar Oke. saya bisa cari loh Kayo. Nah, nanti kita launchingnya bareng-bareng sama buku Bang Oh ya, Syukur kan? oke. Bareng ya kita ya. Bareng insya Allah. Nah, buku e-book yang saya tulis sebenarnya ada beberapa Bang Syukur, Waduh, tapi yang banyak. akan kita launch, ya, nanti ada buku tentang buku perempuan, Oke, buku tentang pendidikan oke. inklusif, itu sedang proses Ya. penulisan. Tapi yang kita akan launching bersama adalah buku tentang transformasi guru dengan growth mindset. Jadi guru yang datang ke sekolah bukan sekedar guru yang baik aja, tapi harus menjadi guru yang luar biasa, yang dirindukan oleh peserta didiknya. Guru yang oke, guru yang keren seperti itu. Wah, Itu alhamdulillah ya, artinya hampir sama nih. Kalau tadi transformation growth mindset, saya lebih ke arah mind shift transformation gitu ya. Kalau saya lebih mirip ya. ya, mirip-mirip, alhamdulillah. Jadi gimana caranya kita berpikir untuk mencapai tujuan gitu ya. Bener. Aduh, Nah, sedikit lagi Bang boleh. Syukur, di buku itu setiap babnya saya buat refleksi dan tips-tips menjadi seseorang yang memiliki growth mindset, Oke, apapun profesinya. oke, Nanti refleksinya juga langsung bisa dituliskan. oke. Kalau di ebook nanti pun bisalah kita tuliskan di kertas kita setelah kita Ya, membaca apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita growth. ya. Di setiap babnya ada itu. Wah, Seperti luar itu. biasa, luar biasa. Tanggal berapa Kayo ya? Di akhir Maret ya Kayo ya? Kalau saya nggak salah, iya ya, Ya. tanggal dua 10 puluh bukan? ya 29 sampai berapa April sampai Mei gitu ya. Tapi Eh, nanti juga kita kan selain live IG ini, mungkin teman-teman yang hadir di acara live IG saya dengan Kayo, mungkin dalam waktu dekat kita juga akan bikin pre-seminar yang gratis ya. Kita bahas banyak hal selain growth mindset, kita banyak belajar juga bagaimana apa metode Gen E yang diterapkan oleh salah satu kolega kita di Jepara gitu kan, dan itu sekarang sudah punya cabang Masya banyak. Lalu kita juga Allah. bicara mengenai apa bagaimana enjoying life performance,
terus kita bicara bagaimana Quran sebagai panduan hidup, lalu kita bicara bagaimana menjadi student yang baik, lalu bicara bagaimana CV, termasuk CV ya. Iya, Dan yang benar. terunik di kelompok kami adalah bagaimana fungsinya seorang suami dalam mengasihi ya, dalam mengasihi gitu ya, Iya, dalam mengasih. ya, jadi dalam Benar. istri yang sedang menyusui ada peran suami itu menurut saya eh, sesuatu yang unik yang kita bisa pelajari nanti di webinar teman-teman kita akan bikin nanti preseminarnya. Mungkin nanti saya pasangannya dengan yang siapa, tapi enak juga nih pasangan sama Kayo nih, karena sama-sama kita bicara growth mindset gitu ya. Jadi Benar. banyak banyak hal yang kita bisa pelajari. Nah, Kayo, kita udah hampir lebih dari 1 jam. Kayo, mungkin sebelum kita tutup, ada nggak satu penutup dari Kayo bagaimana mengenai growth mindset ini? Oke. Jadi kalau kita mau tumbuh, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau maju, kita harus mau mencoba, harus mau melangkah, harus mau melakukan gerakan sekecil apapun untuk mencapai goals yang udah kita rancang nih. Dengan niat yang baik pastinya. Dengan bismillah Allah akan permudah jalan itu untuk mencapai sesuatu yang kita tuju dengan growth mindset tadi. Wow, Seperti itu. luar biasa nih. Aduh, tepuk tangan deh buat Kayo deh. Masya Aduh, jadi Allah. kita satu malam ini habis buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, makan malam, dapat daging lagi nih sekarang nih gitu ya. Dan Masya teman-teman Allah. juga nanti informasi ini spill aja kalau nanti akan ada launching ibu kita nanti di akhir Maret. Kita ada bikin seminar itu menurut saya paling murah ya teman-teman. Jadi ada 3 minggu dengan 3 tema, itu bayarnya hanya 120.000 gitu ya. 120.000 terus 3 minggu tiap hari ada webinar, ilmunya kayak daging semua. Waduh, Masya murah sekali Allah. gitu ya. Terus kalau kalau mau teman-teman nanti mau pilih di satu paket juga bisa dengan hanya 50.000. 50.000 itu dapat kurang lebih 4 seminar. Ya, hitung-hitung 10.000 ya. Ya, Iya. kadang-kadang 120.000 satu gelas kopi habis selesai itu. Nggak ada sejam gitu ya. Ini 3 minggu kita bisa nggak habis-habis gitu. Tapi nanti teman-teman bisa follow informasinya. Kami ada Instagram di Skill Up Level Up. Lalu juga bisa nanti follow di Instagram saya, Kayo. Lalu ada beberapa teman-teman lain yang nanti kita spill juga nih siapa aja, dan teman-teman silakan join. Nanti kita bikin grup, kita diskusi banyak di situ. Artinya kita bikin sesuatu yang mengembangkan diri kita sendiri, kita menjadi growth, jadi Benar. growth mindset, skill up, level up dengan tagline kita tuh learn more, earn more gitu Iya. ya. Jadi belajar banyak, dapetin banyak gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Itu saja Kayo dan teman-teman semua yang sudah hadir malam ini, sudah join, terima kasih sudah menahan kantuknya, sudah mau mendengarkan saya dan Kayo ngobrol. Semoga apa yang kami obrolkan ini menjadikan suatu insight buat teman-teman untuk untuk jadi lebih baik, menjadi orang yang growth mindset. Demikian teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Terima semua. kasih teman-teman semua. Hai, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamu Bye. syukur. Yo, bye.